Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tarbiyah Daily, keberhasilan aksi blokade yang dilakukan oleh Houthi di Laut Merah tidak dapat dipandang remeh, menyebabkan perekonomian Israel semakin terjepit. Tindakan ini memicu para mitra bisnis Israel untuk kompak meninggalkan negara tersebut karena terancam ketika melintasi Laut Merah akibat blokade yang terjadi. Ambisi Israel untuk menjadi eksportir gas alam cair terbesar di pasar internasional juga menghadapi kegagalan total. Keadaan ini menunjukkan dampak serius yang dialami oleh perekonomian Israel akibat tindakan blokade yang diimplementasikan di wilayah Laut Merah. Houthi melancarkan tindakan blokade di Laut Merah dengan menargetkan semua kapal yang berhubungan dengan Israel, dan dampaknya sangat terasa terhadap reputasi bisnis negara tersebut. Langkah ini tidak hanya mengakibatkan reputasi bisnis Israel hancur, tetapi juga memaksa para mitra bisnisnya untuk segera kompak meninggalkan Israel. Serangan terhadap kapal yang berhubungan dengan Israel di Laut Merah telah menciptakan gejolak serius dalam dunia bisnis negara tersebut, dengan konsekuensi yang signifikan terhadap kestabilan ekonomi dan hubungan bisnisnya. Simak dan tonton terus video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Sahabat Tarbiyah Daily, mengenai organisasi tentara Israel mengungkapkan bahwa sejumlah besar personel pasukan pertahanan Israel IDF mengalami luka parah hingga cacat setelah terlibat dalam pertempuran di jalur Gaza. Idan Kaliman, kepala organisasi tentara Israel untuk penyandang disabilitas. Bahkan, Kaliman menyatakan keheranannya mengenai realitas yang terjadi di lapangan. Saya telah berada di organisasi ini selama 30 tahun dan saya belum pernah bertemu dengan orang-orang yang terluka parah sebanyak ini, ungkap Kaliman. Pernyataan ini menontonkan dampak serius dari konflik di jalur Gaza terhadap personel IDF yang menyebabkan banyak diantaranya mengalami luka parah, bahkan mencapai tingkat cacat. Situasi ini menyoroti tantangan besar dalam rehabilitasi dan dukungan bagi para penyandang disabilitas militer sebagai hasil dari perang bersenjata. Kaliman menyebut ada banyak IDF yang harus menjalani amputasi usai terluka parah, bahkan beberapa mengalami kebutaan hingga kelumpuhan. Mengutip Palestine Chronicle, ada banyak yang terluka dengan anggota badan yang diamputasi, kebutaan, atau kelumpuhan, tambah Kaliman. Menurut jumlah korban resmi terbaru, jumlah perwira dan tentara Israel yang tewas di angkatan bersenjata sejak awal perang mencapai 520 orang, termasuk 68 orang sejak dimulainya perang darat di Gaza. 30.000 IDF berpotensi cacat usai perang di Gaza. Pihak Israel diduga sembunyikan data. Sebuah data menunjukkan sekitar 30.000 pasukan pertahanan Israel berpotensi mengalami cacat usai bertempur dan melakukan agresi di Gaza, Palestina. Seperti diketahui, 4.000 tentara Israel kini telah dinonaktifkan lantaran dalam kondisi cacat sejak awal perang di Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu. Negara penjajah ini bersiap menerima sejumlah besar tentaranya yang cacat, dan setelah 100 hari perang, sekitar 4.000 tentara telah diakui menderita cacat. Alhamdulillah. Menurut media Israel, operasi militer yang dilakukan oleh Gerakan Pejuang Palestina Hamas pada 7 Oktober tahun lalu membawa Israel ke dalam fase perang yang belum pernah dialami sebelumnya, di mana efeknya banyak tentara penjajah yang modar. Namun, yang lebih penting mengalami cedera sangat parah. Wala menambahkan, tentara Israel yang mengalami luka parah hanya dapat bertahan hidup dengan perawatan medis berkualitas tinggi yang diberikan oleh tim penyelamat dan tim medis. Sementara terkait potensi jumlah IDF yang mengalami cacat sebanyak 30.000, diduga pihak Israel menutupi data tersebut. Mengutip Palestine Chronicle, situs itu mengatakan bahwa tentara Israel tidak memberikan semua data tentang korban luka kepada publik karena khawatir hal itu akan menurunkan moral masyarakat. Saat ini, sekitar 4.000 tentara penyandang disabilitas telah diakui menurut klasifikasi 3, yang berarti mereka berhak atas semua perlakuan dan haknya dibebas tugaskan, jelas Wala. Setidaknya 23.708 warga Palestina telah syahid, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Mengutip Anadolu Agency, 60.050 orang terluka menurut otoritas kesehatan Palestina. Saat ini sekitar 4.000 tentara penyandang disabilitas telah diakui menurut klasifikasi 3, yang berarti mereka berhak atas semua perlakuan dan haknya dibebas tugaskan, jelas Wala. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 85% penduduk Gaza telah menjadi pengungsi. Warga Gaza pun tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Sementara 60% infrastruktur di wilayah tersebut rusak atau hancur. Sahabat Tarbiyah Daily,
Israel rugi. Situasi tersebut dipicu oleh kesulitan yang dihadapi Israel dalam pengiriman pasokan gas alam cairnya, yang menyebabkan banyak mitra bisnis Israel memutuskan untuk mencari pasar alternatif yang dianggap lebih stabil dan aman. Dampak dari perubahan ini ternyata signifikan, dengan Israel mengalami kerugian ekonomi mencapai 3 miliar dolar Amerika. Perubahan pasar dan ketidakpastian yang muncul akibat kesulitan pengiriman pasokan energi menciptakan tantangan serius bagi ekonomi Israel, mengingat pentingnya gas alam cair sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara tersebut. Blokade tersebut juga membuat tekanan Israel inflasi dalam jangka pendek meningkat, hingga Israel terpaksa memangkas suku bunga acuan untuk pertama kalinya sejak 2020. Alhamdulillah. Semoga di tahun 2024 ini, negara penjajah akan memulai kehilangan mitra bisnisnya dengan cepat, mengalami kebangkrutan kronis. Amin. Sahabat Tarbiyah Daily, pasukan pertahanan Israel kembali melaporkan kehilangan pasukan mereka dalam pertempuran melawan Hamas di jalur Gaza. Pasukan cadangan IDF menjadi korban tewas untuk kesekian kalinya. Dalam serangkaian insiden terbaru, beberapa anggota pasukan cadangan dilaporkan tewas di beberapa lokasi di Gaza, menandakan tingginya tingkat risiko yang dihadapi oleh personil militer dalam menghadapi konflik di wilayah tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, pasukan cadangan yang tewas itu ialah Sersan kelas 1 Nitzan Seltzer. Ia tewas pada pertempuran darat kemarin di jalur Gaza Selatan pada Senin 16 Januari. Sessler merupakan prajurit berusia 21 tahun dari Hadera. Ia berasal dari Batalion 7155. Selain Sessler, tentara cadangan lain dari batalion yang sama juga terbunuh. Namun seorang tentara tersebut mati dalam insiden yang terpisah. Kemudian seorang prajurit di Batalion 603 Korps Teknik Tempur juga terluka parah dalam pertempuran di Gaza Selatan. Matinya pasukan penjajah beberapa tentara cadangan tersebut telah menambah jumlah prajurit yang modar dalam serangan darat penjajah terhadap pejuang. Dengan penambahan ini, total jumlah tentara penjajah yang modar mencapai 189. Dalam sikap negara penjajah ingin menguasai tanah Gaza atau merampok tanah milik warga Palestina. Mari kita doakan bersama agar Israel cepat mengalami kesulitan sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tarbiyah Daily, terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan informasi dan pembaruan terkini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.